Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore untuk seluruh teman-teman dan yang akan mendengarkan. Kita hadir kembali di program podcast Big Reds Balikpapan, yaitu Ngompul alias Ngomongin Liverpool. Kita udah masuk ke episode 2 ya, persiapan untuk pembahasan game week kedua. Oke, sebelumnya nama saya Gading Ahmed Julio. Ditemani malam ini bersama Mas Andri Irfan Maulana dan Bang Alfa Kemal. Oke, silahkan mungkin Bang Alfa Kemal perkenalan dulu kali ya. Oh iya. Oke, makasih Bro Gading sama Pak Ketua Irfan udah mengundang ke sini. Ini salah satu program yang menarik dari teman-teman Big Reds Balikpapan ya. Saya anggota yang masih baru, terus terang baru 3 tahun bersama teman-teman Big Reds Balikpapan. Sebelumnya dari Big Reds Purwokerto, daftarnya dulu. Woi, Purwokerto. Iya, dulu 5 tahun di sana. Sebelum 5 tahun di Purwokerto, di Jogja, karena asliku Jogja. Dulu sama Pak Pri. Dulu zaman kuliah mulai ikut nonbar, terus ikut kegiatan futsal segala macam. Kalau berangkat ke Jakarta sama teman-teman Purwokerto waktu itu, sama Cilacap yang kita nonton Liverpool di GBK tahun 2013. Oh iya betul nih. Sekarang tinggal berarti ya di Balikpapan, di kebun sayur sana. Main-main lah kita nanti. Berarti udah ini Bang ya, udah stay di Balikpapan ya? Iya, udah stay di Balikpapan. Cuman ya karena pandemi jadi mohon maaf ya, paling cuma sekali 2 kali nonbar. Aktif aja di WA. Dimaafkan. Masih pandemi. Iya, moga-moga bisa segera kumpul bareng lah kita. Oke. Amin. Oke. Abang-abang semua, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kita mau bahas aturan VAR yang berubah di musim ini. Ya kan? Apa aja, kalau misalkan mengutip dari berbagai sumber, di sini ada pembahasan masalah penalti, terus masalah backing in itu mungkin ketika striker harus membantu pertahanan. Terus masalah offside-nya sendiri ada beberapa. Lalu adalah masalah handball. Seperti itu sih yang aturan-aturan VAR yang berubah di musim ini. Kalau penalti yang tadi tak baca-baca juga. Jadi kalau untuk yang stay on fit itu contoh kasus yang paling masih baru ya kan. Kasusnya Sterling yang penalti versus Denmark. Oh iya. Jadi tuh kasus minim kontak, tapi Sterling jatuhnya di dalam kotak penalti. Itu sih. Nah, kalau kayak gitu gimana? Jadi musim depan VAR itu wasit nggak lagi kayak kan selama ini kayak di Liga Inggris tuh VAR-nya itu kayak wasit itu nunggu dari asisten wasit buat ambil keputusan apakah ini cek atau enggak. Jadi ini murni nanti wasit lapangan itu dia melihat dari asisten wasit apa segala. Jadi nanti ambil keputusan dari asisten wasit. Kalau memang misalnya dari asisten wasit melihat ada indikasi kontak, baru dia ngelihat VAR. Jadi nggak lagi pakai arahan dari asisten wasit yang ada di asisten wasit VAR itu. Berarti si wasit utama berhak ya menentukan sebuah pelanggaran penalti atau tidak ya, tanpa harus menunggu yang dari ruangan VAR itu, ya kan? Benar. Jadi kan selama ini kita lihatlah yang beberapa kasus Liverpool dizolimi itu musim lalu gara-gara VAR. Entah itu keteknya yang lewat lah offside, atau ujung sepatunya, atau jambulnya Mane yang waktu lawan ini Everton itu kerasa banget ya, benar. Itu kerasa banget. Itu kita menang tapi nggak jadi menang. Jambulnya Mane offside, terus bayangannya salah, sering offside waktu lawan Burnley deh kalau salah, Tonda Brighton itu. Saya lupa. Iya. Jadi sama Brighton ya. Brighton.
yang kita sempat draw itu. Jadi keputusan untuk par musim ini sih dari wasit. Jadi nggak ada lagi ketika wasit lapangan sudah mengesahkan, nggak ada lagi tuh checking goal lagi ini par atau enggak, kecuali dari wasit lapangan masih ragu, mereka berhak ngecek VAR. Jadi gini, kalau pada prinsipnya untuk mulai musim ini ya, yang adaptasi yang akan kentara untuk setiap keputusan VAR itu nanti mungkin kalau yang teman-teman yang nonton Euro ya, kita akan banyak disuguhi keputusan VAR yang mirip-mirip sama yang Euro. Jadi contohnya yang paling akan kelihatan adalah nanti di TV kita tidak akan dilihatin proses pengambilan garis. Jadi nanti garisnya itu langsung akan nongol di layar televisi kita. Mungkin nanti akan penyesuaiannya akan sedikit lebih tebal ya. Jadi nanti nanti balik lagi, benar Pak Ketu tadi bilang, setiap keputusan nanti akan balik lagi ke wasit utama. Jadi wasit utama ini akan yang lebih memegang kendali daripada proses sounding dan hearing dengan wasit VAR yang ada di studio sama asisten wasit yang ada di lapangan. Ini nanti lebih akan diinterpretasikan. Jadi sebenarnya mau gimana pun penyesuaian terhadap peraturan di VAR ini tetap aja ini keputusannya yang harus digarisbawahi ya. Ini masih subjektif istilahnya. Jadi masih interpretasi dari wasit utama. Kalau kali ini interpretasinya wasit utama. Jadi ini masih subjektif. Jadi meskipun ini dibilangnya nanti ada koreksi dari musim lalu, tetap kita harus perhatikan juga nanti para wasit itu nanti interpretasinya seperti apa, karena beda-beda juga. Contohnya interpretasi ya, mungkin kita nggak melulu ngambil penalti ya. Misalnya mungkin teman-teman ingat nggak yang proses kartu merahnya Thomas Soucek ini, yang dia heading secara natural, dia kan secara natural dia membuka lengan, tapi interpretasi Martin Atkinson waktu itu, interpretasinya waktu itu gesturnya adalah membahayakan lawan gitu kan. Jadi kena kartu merah strike right. Meskipun setelah pertandingan ternyata kartu merahnya dihapus kan. Tapi di pertandingan itu dia bisa main 10 orang gitu kan. Nah, ini perlu digarisbawahi satu hal dulu, ini tetap subjektif dari wasit utama. Ya, yang kedua yaitu tadi ada penyesuaian koreksi untuk terkait pelanggaran-pelanggaran di kotak penalti. Yang poinnya pentingnya yang jelas handball nanti, yaitu tadi handball yang natural itu nanti akan lebih untuk tidak dikasih penalti. Kemudian blocking yang menunggu melindungi bagian tubuh itu juga nanti akan lebih dikoreksi lagi. Kemudian untuk terkait staying on the feet itu tadi, itu mungkin lebih tepatnya adalah kalau nggak ngambil kaki ibaratnya. Selama masih ngambil itu niatnya untuk melakukan body charge, bukan mengambil kaki yang terlambat dari misalnya ada pemain gocek bola terlambat ngambil kaki, itu otomatis penalti. Kalau posisinya di dalam kotak penalti. Kalau yang prosesnya Sterling itu memang 50-50 dan interpretasi wasit menurut saya itu 50-50 waktu itu. Wasit A bisa bilang penalti, wasit B bisa bilang enggak. Enggak bisa dibilang 80-20 enggak penalti. Itu 50-50 karena ada proses pelanggarannya memang. Karena gini, ini soal Sterling ya, kita punya dua pemain winger yang sama-sama cepatnya atau mungkin selevel cepatnya dengan Sterling kan. Tentu sebuah kerugian ya kalau misalnya Mane sama Salah dribble dengan posisi cepat kayak gitu. Kalau kita biasalah main futsal di biasa di Marbu gitu main futsal, kita lagi lari itu kan, posisi ngambil lari itu gampang banget kalau disenggol itu jatuh gitu kan. Iya. Meski gimana pun, meskipun dia nggak ngambil kaki, tapi ketika itu mengganggu proses berlari itu akan jatuh. Memang Sterling kan mengambil kesempatan itu gitu. Nah, nanti akan banyak kejadian kayak gitu, itu nanti akan lebih diperhatikan lagi sama wasit secara peraturan loh ya. Nanti prakteknya di lapangan.
kemarin aja penalti baru dikit ya di game week pertama ya. Bener, Baru banyak keputusan Dani wasit yang benar-benar ya. bersih sih. Betul, penalti lebih sepi di game week 1 kemarin. Yang saya ingat Dani kemarin sih ya. Setuju Mas. Nah itu terkait handball, kemudian terkait pelanggaran. Nah terus offside itu tadi yang poin ketiga ya, offside itu nanti kita nggak akan dikasih garis, cara bikin garisnya nggak akan dilihatin, tapi nanti garisnya nanti akan langsung dilihatkan secara komersil lah ibaratnya ya, akan diperlihatkan langsung di lapangan, nanti akan seperti apa. Nah itu nanti interpretasi wasit, kalau nggak yakin tanya ke asisten. Cuman nanti garisnya akan lebih tebal. Ya mudah-mudahan sih menguntungkan ya, karena di sana nanti ada poin-poin pentingnya. Contohnya ya tangannya Firmino itu yang dulu itu, tangannya Firmino. Nah itu nggak akan dihitung sebagai offside lagi, karena itu nanti bawah ketiak ya. Karena yang bisa membuat gol itu dianggapnya adalah bisa mengganggu jalannya bola dan dihitung sebagai gol itu bawah ketiak. Jadi tangan ke sini itu nanti dianggap onside tetepan. Kalau kita tarik garisnya nggak dari tangan, nggak dari lengan, tapi sekarang di bawah ketiak gitu. Jadi untuk kasus Firmino 2 musim lalu kalau nggak salah waktu kita juara itu gol harusnya. Ketika waktu itu wasit bilang offside. Itu lawan apa ya? Masih ingat ya Bang? Lawan apa ya? Lupa aku lawan apa itu. Siapa ya? Kayaknya antara Brighton juga atau Southampton ya. Waktu itu kita sempat ketinggalan 1-2, Firmino 2 kali kena VAR, yang salah satunya itu VAR-nya itu yang ketiak itu di babak pertama. Tapi habis itu kita comeback. Lupa aku sama siapa ya. Comeback itu bukan West Ham ya? Bukan West Ham ya? West Ham yang ya? gol terakhir Robertson. Betul. Iya. Nah itu. Itu kan itu kita injury tuh. Injury time itu. Balik itu. Mental kita lagi kuat waktu itu kan. Kalau musim yang lalu ini kita malah unggul dulu terus kebobolan menit terakhir karena nggak bisa nyetak gol kedua. betul. Itu ngeselin. Kendor di belakang. Iya, kendor di belakang. West Brom itu kan di Anfield, ya Allah itu. Kalau yang Everton tuh penaltinya yang kedua itu ya, Calvert-Lewin ya. Iya. Nah itu kan handsball-nya Trent itu kan bukan yang disengaja gitu kan. Nanti kita lihat aja. Benar. Itu di poin VAR yang baru itu nanti reviewnya harusnya itu jadi nggak gol. Jadi nggak penalti, sorry. Ada baca juga sih untuk poin handsball itu kan lebih ke proses handballnya. Jadi kalau memang istilahnya kita dari contoh nih kontrol kaki terus nyentuh kayak contoh yang Sterling. Contohnya si Trent Alexander-Arnold kemarin kan ada yang sempat nggak jadi penalti itu karena handsball. Kalau nggak salah lawan City ya. Oh iya. Yang habis itu malah jadi gol kan? Malah jadi gol, bener. Golnya Fabinho itu. Bener. Ya. Kalau memang saya prosesnya natural kena tangan itu nggak dihitung sebagai handsball. Tapi kalau memang disengaja itu baru. Ya karena kita kalau main bola kita amatir aja lah. Kalau kita mau lompat tinggi kan masa tangan kita tutup gitu kan. Itu kan udah gestur secara natural. Tapi musim lalu dengan cara yang seperti itu, kalau yang kebetulan tak ingat itu langsung teringat itu Spurs lawan Newcastle ya. Di menit 95 Spurs itu tiba-tiba dapat penalti gara-gara secara natural naik salah satu backnya itu handsball karena kena tangan. Iya. Jadi kehilangan 3 poin mereka di kandangnya karena hal yang menurut saya itu nggak penalti. Itu karena natural aja dia naik lompat tinggi, kebetulan bolanya terus kena deflect salah satu penyundul yang lain, terus bolanya malah kena tangan. Nah kalau musim lalu itu handsball, termasuk yang gol itulah Maupai lah, apalah itu pertandingan udah selesai loh. Benar-benar. Yang sudah selesai tahu-tahu ya, main lagi. Itu kocak banget itu ya kasus itu kocak sih. Itu kan itu asli gesek voucher ya. Iya. Kita nggak usah bahas nama timnya lah. Mungkin sudah sama-sama tahu. Iya, nggak usah bahas. Itu yang bikin kesel tuh ketika tim Liverpool kena VAR, garisnya kok kayaknya
tipis, tapi Diteliti banget. Iya. ya, Diteliti banget. garis. ketika Nah, nonton tim lain Heeh. dapat VAR itu kayaknya tebal, pokoknya kayak apa ya, nggak subjektif Garisnya ya. nggak ditarik. Iya. Garisnya nggak ditarik. Itu kadang Ya itu nyesek banget ya. bias ya, tapi ya mungkin aku juga bias, cuman ngerasa juga kalau Liverpool tuh review Kayak VAR-nya itu dicurangi. bisa 2 menit. Bisa 2 menit. Betul gitu. betul. Sementara yang 2 lain menit. itu mungkin setengah detik Iya. gitu ya, setengah menit itu selesai gitu kan. Tim lain Iya. kayaknya cuma dengerin headset doang. Habis Iya. ngobrol-ngobrol, tahu-tahu sudah selesai. Kalau Liverpool Iya, ngobrol-ngobrol, habis itu share screen, tarik garis. itu udah diincer banget kayak. Udah diincer banget kayaknya. Home sama Newcastle itu loh, kesel banget kan itu. Untuk Iya. review gol yang sudah jelas-jelas offside aja bermenit-menit kan. Itu mempengaruhi mental yang bikin akhirnya kita kebobolan lagi. Sebenarnya yang bikin ganggu pertandingan ketika ada VAR itu ketika VAR cek. Karena contoh nih, tensinya sudah naik, terus juga sudah mulai nyetel apa segala, sudah ada skema yang sudah mulai dibangun, tapi ketika ada VAR cek, otomatis kan tensi mulai turun lagi, terus semangatnya ya kendor lagi ketika VAR itu tidak. Ya kita semua tahu ya, heavy metal football ya, mainnya counter pressing. Jadi counter pressing itu kan larinya harus bareng nih, charge ya. Ketika charge-nya ini terus terganggu sama peluit wasit kan, kita mulai lagi dari awal, terus habis itu strukturnya balik lagi dari awal, jadi kita nggak ngulangin gitu. Iya, harus ngulang momentum lagi ya. Nah, betul, korek. Sementara ketika kita sendiri nggak punya waktu itu hampir sepanjang musim ya, ibaratnya ketika kita mengalami problem di mana Henderson sama Fabinho, salah satu pendiktet counter pressing itu malah jadi back. Itu kan masih game week 1 masih belum kelihatan sih. Kalau termasuk kayak penaltinya Danny Ings kemarin itu memang penalti ya, karena memang diganjal itu Bertrand Traoré di Aston Villa itu. Selain itu belum melihat keputusan yang kontroversial di game week 1. Jadi kita masih perlu melihat, apalagi yang urusannya sama Liverpool ya. Betul. Apalagi nanti kalau ada match-match yang krusial sih. Ini kita lihat aja, nggak usah jauh-jauh di Chelsea nih game week 3. Si Mikas nanti. Kita akan lihat di game week ketiga lah ya. Game week 3. Sebagai big match. Oke, untuk pembahasan VAR sendiri ternyata sangat-sangat menarik, panjang. Menarik sekali. Kita di Anfield sama Chelsea sendiri kan, kalau Conte kan hands. Itu aku masih inget banget. Hands-nya nggak natural waktu itu. Nah, waktu itu kan nggak dikasih gitu kan. Jadi ini balas dendam yang asik lah kalau kita dapat early match. Tapi sih mungkin bakal kita bahas lebih panjang ketika nanti ada insiden-insiden yang benar-benar menginterpretasikan kasus VAR musim ini. Next episode kita bisa lihat itu screenshotnya nanti kan. Kita kupas lagi. Iya. Kita kupas. Kita bisa misuh bareng-bareng. Kita bisa misuh bareng-bareng di situ. Bang, kita masuk ke pembahasan berikutnya nih, yaitu kontraknya Mohamed Salah. Mohamed Salah kan status gajinya sekarang jadi yang paling besar ya di sepanjang sejarah pemain Liverpool. 400.000 pound sterling per pekan. Gimana pendapat abang-abang semua terhadap gajinya Salah? Saya pribadi sih worth it Bang ya. Well deserved lah menurutku. Iya. Gini loh, ini sebelum diperpanjang si Salah ini harga gajinya 200.000 pounds per pekan. Ini gajinya di bawah Martial yang jarang main. Ini kan konyol ya. Di bawahnya Pogba. Nggak adil itu, nggak adil. Nah itu kan mungkin oke mungkin kita kalau ngomongin Pogba ini mungkin dia brand ambasador Nike lah, mungkin salah satu apa gitu ya gitu kan. Dengan 200.000 pounds. Nah, itu kan konyol menurut saya. Itu harus ada apresiasi lebih dari manajemen untuk terutama pemain-pemain kita, karena Liverpool ya dari zaman Roy Evans sama Gerard Houllier ya. Jadi itu kan gampang aja ngelepas tim pemain bintangnya karena ya salary ya. Termasuk McManaman itu salah satu yang pergi secara aturan Bosman gitu kan. Itu kan sangat rugi ya. Iya. Karena nggak dihargai, Gerard dulu sebelum kita menang champion itu sudah sebenarnya secara personal terms sudah 80-90% agreed ke Chelsea kan.
Kalau Bener-bener. teman-teman ingat. Zaman Mourinho Itu kan tuh 2000 betul, berapa? itu 2004. 2004 kita benar-benar sebelum malamnya Istanbul itu Gerrard itu sebenarnya sudah 90% itu ke Chelsea. Itu kan jangan sampai ya kesalahan kayak gitu terulang ya. Kalau mungkin urusan misalnya contohnya apresiasi terhadap Torres itu beda karena Torres memang pergi karena kita nggak membangun tim di sekitar dia dengan baik. Tapi kalau urusan Gerrard yang hampir pergi atau Maka waktu itu kan itu karena kurangnya diapresiasi. Nah ini aku setuju banget. Salah, Van Dijk, kemudian yang kemarin sudah perpanjang kayak Fabinho, Alisson, ini kan pemain-pemain kuncinya kita nih yang perpanjang. Trent ini kan calon kapten masa depan kita. Menurutku apresiasi yang kayak gitu tuh harus lebih sering ya. Karena kalau enggak nanti ya itu gaji pemain-pemain kita ini ya Allah. Sekarang 120.000 pounds per pekan aja Danny Ings-nya Aston Villa gitu kan. Selisihnya tipis saja sama pemain-pemain penting sekaliber Liverpool gitu. Contoh kasus sih kayak Wijnaldum kemarin Bang ya. Iya. Sebenarnya sih Wijnaldum itu ya layak sih sebenarnya kalau memang ada kenaikan gaji. Ya cuman itu Wijnaldum minta misalnya disamakan dengan Van Dijk. Sementara mungkin dari sisi manajemen sama Klopp Wijnaldum ini bisa diganti kok gitu loh. Ya itu terserah mereka sih. Meskipun musim lalu kita nggak pernah main tanpa Wijnaldum dan Robo kan. Ibaratnya mereka ini baterainya kita lah. Tapi ya gimana kan tim kita ini harus maju lagi kalau 4-3-3 terus ya nggak bisa. Sekali-sekali kita harus main 4-2-3-1 biar nggak ketebak ya kan. Justru sih pengennya ngelihat atraktif tiga back ketika menyerang, terus 5 back ketika mundur seperti Chelsea kan, kelihatan tuh solidnya. Dengan 3 back sebenarnya nanti secara taktik akan mengurangi tugas Robo sama Trent untuk bertahan kan ya. Sebenarnya asik juga itu nanti dipakai. Trent sama Robo ini yang memang benar-benar lebih attacking. Jadi sayang sih kalau misalnya dia harus kerja keras tuh naik turun apa segala. Sementara banyak lubang di situ kalau mereka nggak main gitu kan. Mereka ini mesinnya kita lah di formasi 4-3-3 sekarang gitu. Jadi ketika 4-3-3. Si Trent nggak main, Neko yang main kan. Gimana dia masih gerusa-gerusu gitu kan. Ngambilnya masih sesuka hati. Sementara si Mikas ini dengan formasi 4 back masih kelihatan lupa mundur. Kalau masa tiap pertandingan dikeplak terus kan nggak mungkin gitu kan. Dikeplak terus. Iya kan. Makanya setuju aja kalau kita tuh mau coba perubahan taktik yang baru biar nggak ketebak. Karena sejak ada salah ya sebelum ada salah kan kita main 4-2-3-1 tuh sampai final yang kita kalah sama Sevilla itu kan masih 4-2-3-1. Nah, tapi ketika mulai ada Wijnaldum, terus ada Mane, itu udah pakem 4-3-3 terus. Pakem 4-3-3. Sampai sekarang. 4-3-3 terus. Yang sempat zaman Rodgers kan, sampai kita sempat pakai 3 back apa segala. Rodgers itu kelihatan banget fungsinya. Lini tengah itu hidup sih. Rodgers itu memang kurangnya di sumber daya manusia ya. Mungkin dia secara taktik itu malah lebih kaya dari Klopp tuh. Dia sendiri juga mungkin belum punya mental juara. Lihat aja Leicester mesti di saat-saat terakhir tuh jeblok sendiri kan. Ya itu udah tipikal kehabisan bensin ya Brendan Rodgers. Nah, kehabisan bensin tuh sejak zaman ngelatih Liverpool. Aduh, kita acungi jempol untuk konsistensi taktiknya Klopp. Cuman untuk lebih nggak ketebak lagi, terutama lawan back yang numpuk di belakang itu kita sering buntu kan. Apalagi ya itu performa musim lalu terutama yang tak catat ya musim lalu Mane sama Firmino lemes banget ya kan. Mainnya nggak sesuai sama 2 musim lalu. Setuju sih kalau misalnya kayak Salah itu memang harus diapresiasi dari nilai kontrak apa segala. Karena kayak 5 musim berturut-turut selalu betul-betul baru pemain pertama yang bisa dapat rekor seperti itu kan di Liga Inggris sendiri. Nggak mau perpanjangan kontrak terus masalah gaji apa segala. Umur juga masih fresh sih kalau menurut saya. Ini prime years-nya mereka bertiga kan seumuran
kan tuh lahirnya bareng, betul. tahunnya 29 tahun. Iya. Van Dijk, Iya. Salah, Mereka itu kayak seangkatan kuliah Mane, itu. apa segala Firmino. Iya. Satu angkatan ya. Satu angkatan STM ya? kuliah. Satu STM. Satu STM dulu. Cuman paling satu kelas 1, satu kelas 3 ya Iya. kan. Milner aja yang udah lulus duluan. Milner aja. Soalnya Milner. takut kasus seperti Messi itu kejadian. Nah, iya. Baru asli sih nggak masuk di akal memang dari harga Grealish yang harga 100 dan Messi gratis. Pemain yang hebat Iya. seperti Messi aja dihargain nggak ada nilainya. Iya, Dibanding Grealish yang belum pernah angkat piala dihargai 100. kayak Oh, itu memang beban kita- banget tuh. Beban kamu Iya. 100 juta pound sterling. Kamu harus nunjukin Kemarin aja kualitasmu. Debut Kemarin awal aja cuma lari-lari. puter-puter aja kan. Iya, lari-lari aja doang. kan. Iya. Jogging-jogging kecil. Jagoan Bang Kemal kayaknya kalau main di mini soccer ya daripada Grealish. Aduh, four season wonder emang kesimpulannya memang wajib lah dihargain dengan 400.000 per pekan itu. Wajib. Sebenarnya kan dia Cara bosman apa namanya? itu sangat sakit. Nah itu sakit banget kan. Meskipun nanti perginya mungkin baru 2 tahun lagi gitu kan kalau habis kontraknya. Tapi ya apresiasi lah. 400.000 Iya, bener. pound cocok lah. Kan katanya kan sampai salah cuma one season wonder. Tapi Udah 4 musim kali ya? musim. 4 musim one season terus. Konsisten. Dia apa namanya 2 kali top scorer yang Iya. musim kemarin Selalu juga jadi kompetitor. runner up. Iya selalu kompetitor top scorer. Seandainya Muhammad Salah itu seorang British, udahlah. Namanya udah Iya. ngalah-ngalahin Harry Kane lah ya kan. Iya. Jelas. Belum pensiun sudah dibuatin patung. Susah emang Salah ini ibaratnya ya sekarang poster boy-nya Liverpool kan. Wajahnya Betul. Liverpool tuh ya Salah itu. Ya harus dijaga banget. Bukan Mane, bukan Firmino, bukan Van Dijk pun bukan wajahnya Liverpool. Wajah Liverpool tuh Salah itu. Ya, Salah. setuju. Sekarang semua orang kalau lihat Liverpool, lihat Salah. Kayak kita lihat Juventus, lihat Alessandro Del Piero. Kalau kayak kita lihat MU, lihat David Beckham. Kayak Betul. kita lihat Real Madrid dulu ya Sergio Ramos, atau mungkin dulu sebelumnya Raul Gonzalez gitu kan. Nah, Liverpool ini sekarang ya Salah itu. Liverpool tuh harus jaga Salah banget. Sayang banget tadi tiba-tiba ke Barcelona musim depan gitu kan buat gantiin Messi. Coutinho sekarang jadi apa? Abang-abang cilok sekarang. Coutinho katanya aduh mau ditawar Arsenal ya sama Aubameyang Iya. ya. Mau Sebagai ditukar. alat tukar. Jadi Aduh, jadi alat tukar. jangan sampai lah. Kasihan. Segitu Jangan udah ada sampai. harganya Coutinho sekarang. Jangan Gak ada sampai ke harganya, Arsenal. Jangan sampai ke Arsenal. Aduh, sedih ngelihatnya. Iya. Waktu Arya. Liverpool itu memang waktu itu bolanya lewat Coutinho semua sih. Shooting dari manapun masuk gitu kan. Seneng lihatnya itu. Seger tiap golnya Seneng, bagus-bagus. Trupasnya untuk ke Salah sama Mane, waduh. Manja Seger banget. itu. Iya, manja banget. Terus ya itu kita lebih bisa meng-unlock defensive structure ya yang dalam itu Betul. lewat syutingnya Coutinho itu. Sekarang kan susah ya. Mau Biasanya syuting kita jarak lewat jauh paling syuting siapa? jarak jauh tuh susah gitu kan. Kita masih ngalamin itu kalau defensive low block kayak gitu tuh ya udah nanti tunggu corner aja. Biasanya Tunggu kan set kita piece ya. deadlock, Kita betul, selalu nunggu. deadlock Lawan itu Burnley. set piece. Lawan Burnley ini kan bakal diuji nih. Burnley kan memang yang paling Nah, anuin kan, yang low Iya. low iya, defensif low block. banget tuh. Iya, low block banget. Jadi apalagi kalau main di Anfield ya, nggak tahu kenapa ya, itu kayak pengen merdeka gitu, negara Burnley dari Liverpool gitu. Jadi mereka itu ngejar pemain Liverpool tuh buset ya. Satu pemain dribble yang ngejar 3 gitu kan. Begitu lewat pun jatuh. Buset itu. Susah. Tapi musim lalu kita nggak punya solusi karena belakangnya sisi corner ya nggak bahaya, Kabak nggak mungkin. Kabak. Baru Nat Phillips saja baru kelihatan di akhir-akhir, itu pun ya ketika lawannya relatif lebih ringan ya. Iya. Kalau kita musim lalu ya unlocknya lewat Matip sama Van Dijk kan dari sisi set piece. Karena sampai akhirnya nyerempet ke ini ya, ke Nat Phillips berarti belum Iya. teruji karena memang belum dicoba dari awal musim. Yang ketemunya Iya. udah partai-partai gila lah ya kan. Bagus sih opininya Bang Kemal, aku suka. Iya. Masuk. Iya.
Ini kan sebagai fans saja kita coba realistis ya. Kita kan Betul betul. Tim besar yang dibangun bukan dalam satu hari dan nggak pakai minyaknya orang Rusia atau orang Arab gitu. Kita Moneyball kan, Moneyball yang mirip Betul, sama caranya Brentford menjalankan tim gitu kan. Jual Betul. pemain kita beli, akademi kita naikkan. Memang akademi nggak sebagus Chelsea sama Manchester City sih. Kalau saat ini memang kita ketinggalan juga di sana. Tapi dari situ kan kita bisa dapat tren gitu kan. Dari situ kita dapat Curtis Jones. Dari situ Betul. kita dapat Kelleher gitu. Itu cukup gitu. Perlu digarisbawahi, dari akademi Liverpool kita bisa jual pemain mahal, tapi nggak pernah main di Liverpool. Itu pinternya Edward tuh. Pinter banget tuh. Si siapa nih yang baru-baru dijual? Clarkson, Ya. terus Ya. Davis. Walaupun Davis bukan akademi, tapi Iya. laku juga walaupun nggak pernah main. Namanya beli Solanke, beli Brewster. Ings, beli Brewster Brewster ya. itu kan Brewster itu malah akademi nih ya. Akademi bener. bisa kita jual Dijual mahal. mahal. Jordan Tapi Ibe itu tipe si Clarkson sama Ben Davis kan statusnya loan ya, pinjaman ya. ya loan. Loan. Betul. Oh, oke. Ya udah sih ngasih ini ya, ngasih jam terbang juga ke mereka. Heeh. Gitu loh. Aku sih lihat prospeknya Clarkson ini yang oke dia. Dia punya apa namanya keunikan gitu kan. Susah itu punya DM zaman sekarang tuh. Ya Iya, tipikal tinggal bermainnya sih lebih ke stylish walaupun memang Mm-mm. aslinya dia tuh defensive midfield ya. Tapi dari pramusim kemarin kan kita bisa lihat tuh cara dia kontrol bola, terus juga ketenangan dia ketika passing. Mm. Dia punya visi lah ketika bermain, kelihatan sih. tinggal dia ditambah jam terbang sama latihan di gym biar badannya lebih gede lagi. Kecil banget. Dia kurus Sekarang banget. masih kecil banget Itu ya. masih ini, Kecil banget. masih ABG. Iya. Iya, baru lulus Kecil banget STM. badannya. Baru Betul. lulus STM itu. Sekarang apa namanya? Salah waktu datang sama Salah sekarang. Ototnya beda banget tuh. Badannya Salah sekarang gempalnya maksudnya udah ready loh, Premier League ready gitu kan. Udah bulky banget badannya. Iya kan? Udah bulky, heeh. Dia siap untuk apa namanya? Bertarung. Challenge gitu kan, body challenge gitu kan. Nah, itu aku harapannya sih selain jam terbang ya, dia juga gedein badannya lah. Kayak Rhys Williams itu juga badannya masih kurang itu. Iya, bukan back banget Iya. ya. Bukan back banget itu, masih Banget. kalau kita main 17-an kita jadiin kiper tuh Rhys Williams tuh. Eh, Tinggi doang. itu sih berarti mungkin jadi catatan juga ya buat Mm-mm. akademi ya, sama Liverpool sendiri perbaiki fasilitas gymnya ya supaya pemain lebih bulky lagi tuh. Mereka harus tahu kalau karir masih panjang, mereka butuh jam terbang. Apalagi kan nggak semua pemain seberuntung Emil Smith Rowe gitu kan, yang mana Iya. timnya ketika dia lagi naik, timnya lagi bobrok gitu kan. Jadi dia banyak kesempatan gitu. Nah, Liverpool nggak seperti itu gitu kan. Liverpool tengahnya rame nih. Ya Iya, saingannya banyak gitu kan. Jadi senior harus semua paling. nah, beda sama kasus tren waktu itu. Tren itu Iya, bilang Tren. kita nggak punya bek kanan, main debut Langsung UCL main. away ya kan, away di Jerman, Bener, free kick masuk, Schalke. wow itu. Udah Iya paten. ini world class ini kayak gini kan. Jadi secara mental Tapi dia ada yang tahu nggak si Trent Arnold itu waktu awal karirnya langsung jadi bek kanan atau dia sempat posisi lain dulu? dia posisinya Gerrard kan di central midfielder kan awalnya. Iya. Kalau Iya kan? di akademi pertama dia lebih ke ini sih sentral. Nah, ketika masuk di akademi entah itu usia 17 deh. Kalau nggak salah dia baru bermain di sayap. Heeh. Aslinya Awalnya sebenarnya bukan pun- fullback, Ya, iya, tapi tradisional winger gitu kan. Kan Iya. zaman sekarang crossing itu cuman buat Burnley lah ya. Chris Wood sama Iya. Ashley Barnes doang yang nerima tuh crossingan begitu. Sekarang Iya. Andy Carroll, jangan lupain Andy Iya, Carroll. Andy Carroll. Tim-tim kelas menengah gitu kan. Kayak siapa namanya? West Ham itu Pesam. sayapnya udah inverted winger. Udah Bowen main dari Betul. kanan. Dia kidal gitu kan. Iya. Terus apa namanya? Kayak Leicester itu punya Harvey Barnes. Dia kiri, kakinya kanan gitu kan. Nah, memang tradisional winger udah ditinggalin sih. Udah tinggalin sih. Jadi Lebih ke secara verset- teknik kita udah versatile maju gitu. Ya, ke versatile betul.
Jadi ya memang tren itu kalau misalnya mau di sayap ya memang jadi back sayap aja. Iya. Karena dia memang crossingnya itu crossing level Kevin De Bruyne kan memang. Kevin De Iya. Bruyne yang main jadi back kanan itu. Visinya bagus banget. Dia Tipe-tipe world class. yang crossingnya membunuh juga sih. Aku yakin Betul-betul langsung kalau dihadapkan sama kiper. aku yakin kalau tren kemarin berangkat ke Euro nggak kayak gini hasilnya Inggris. Iya, nggak pakai menangnya 1-0 enggak, menangnya banyak ini. Setuju lah. Iya. Karena Harry Kane dimanja. karena dia nggak ikut Iya. lah. Jadi aku nggak dukung Inggris juga. Iya. Iya, mana Hendo cuman disuruh lari-lari doang. Masuk diganti Itu lagi. sudah. Spesialis penalti diganti sama spesialis lari. Iya. Hendo itu pernah jadi penalti taker kita waktu Gerrard cedera juga kan. Meskipun nggak lama, tapi taker juga gitu. Ini heran, cuma main berapa menit diganti lagi. Ya sudahlah, terima nasib. Terima kasih. Terima konsekuensinya. Konsekuensinya lah. Pelatihnya itu selevel Ole soalnya. Yang tunggu dipecat baru bagus. Dia bagus kalau caretaker. Oke, Bang, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ngomong-ngomong soal Siap. Jota. Jota kan Wah, udah iya. musim kedua ya. Nah, Musim kedua. kita coba bikin ini aja nih, kontes. Siapa yang dapat gol terbanyak musim ini? Firmino atau Jota? Karena kan Jota main di posisinya Firmino ya kan? Bener nggak? Iya. Bener. Ya. Pengganti trio Firmansyah diganti Jota. Kalau prediksi sih ya banyak Jota dari Bobby. Cuman kontribusi nanti tetap dibagi rata ya. Maksudku Bobby ini meskipun secara formasi nanti Jota main di posisi Bobby, tapi fungsinya beda gitu kan. Fungsinya Bobby sama Jota itu beda. Kalau Bobby ini ngambil dari bawah bolanya, kalau Jota ini dia yang buka ruang. Jadi Salah sama Mane lebih banyak yang duel nanti. Kalau kemarin tak lihat untuk bola-bola atas atau bola-bola direct itu target mainnya ke Mane untuk duel yang agak bola-bola udara gitu. Sementara kalau yang bola yang bawah untuk terobosan itu ke Salah. Nah, Jota ini untuk buka ruang. Menurutku sih kalau tipikal golnya itu akan mirip kayak gol pertamanya Liverpool kemarin, golnya Jota itu akan banyak kayak gitu golnya. Gol tipikal Jota banget lah. Hat-tricknya yang sama Atalanta itu semua Jota banget lah. Dia di dalam kotak penalti jadi second man gitu kan, ngambilin. Sementara kalau Bobby kan dia ya stylish juga. Mungkin terus kalau dilihat ini Jota ini kayak Zola waktu di Chelsea ya. Lebih ke penempatan posisinya yang lebih bagus. Dia yang selalu ngebuka ruang. Betul. Ya Itu mungkin sih. secara fungsi beda, tapi kalau ngelihat trennya sih ya Jota akan punya lebih banyak gol ya. Ini kemarin absennya banyak, golnya double digit, 13 kalau nggak salah golnya musim lalu. Diwarnain hat-trick pula kan. Jadi kalau Firmino itu senengnya cuma sama Arsenal sih, sama Wolves. Dan bulan-bulan Desember biasanya. Anget tuh kakinya tuh Firmino tuh kalau bulan Desember. Iya. Apalagi habis Natalan itu, mau habis Boxing Day. Natalan. Nah, itu tuh anget tuh. Udah segar kakinya itu lagunya Firmino, betul. Haus kakinya. Nah, yang aku sebenarnya daripada kita bahas gol yang banyakan mana, ini nanti seberapa krusial mereka ketika Salah sama Mane nggak ada. Bulan Januari AFCON itu. Itu. Januari ya. Mereka harus dikasih banyak minute play ya. Termasuk beberapa pertandingan harus coba main bareng tuh Jota sama Bobby. Karena nanti kalau Mane sama Salah itu minimal kita nggak main 2. Kalau sampai salah satunya advance sampai ke final atau semifinal, bisa aja kita nggak main 3 pertandingan. Belum nanti kalau karantina. Kalau nanti pulang ke Inggris karantina, bisa jadi lebar nih sampai 3-4 pertandingan tanpa mereka gitu kan. Bisa jadi 2 bulan tuh. Kalau Januari, Februari. Meskipun Januari nanti ada libur ya, ada winter break kan, sekitar 2 minggu. Nah, itu di bulan setelah tanggal 1, tanggal 2, habis itu kan ada sekitar 2 minggu terus FA tuh. Jarak seminggu lagi UCL tuh. Nah, itu masalahnya Februari Kan
Awal kan ya UCL ya. Iya, di pertengahan Februari kan sudah mulai UCL tuh, sedangkan dari kalendernya AFCON sendiri itu kan match terakhir, entah itu nanti memang dari salah satu Mane atau salah itu melaju ke final, itu kan bakal selesai di tanggal 9, kalau salah 9 kan 6, saya juga kurang tahu tuh tepatnya. Tanggal 6 otomatis balik lagi dia, mungkin paling tanggal 7 atau tanggal 8, belum rehat, belum karantina. Seberapa panas mereka berdua untuk mengcover itu, karena kok ngelihat aktivitas transfer kok kayaknya bakal dibiarin aja ini nanti kayak gini ya, komposisi lini depannya ya. Kok kayaknya mau Shaqiri keluar atau enggak pun kayaknya gini-gini aja nih. Tetap akan pakai sama Minamino, tetap akan mengandalkan Origi. Aduh, masih ini sih agak kurang sih kalau menurutku. Cuman ya gimana ya, kuota non home ground kita harus harus keluarin dulu itu orang-orangnya itu, kosongin dulu dikit-dikit tuh, minimal Karius, Shaqiri harus segera kelar itu urusannya, biar entah dia ke Lyon atau ke Serie A lah. Kalau bisa jual Origi bonus lah. Sama kita ya kemarin tuh isu Bowen itu aku seneng banget ya. Dia tuh home ground gitu kan, main di sayap kanan, cocok sebenarnya, lebih maju dari Oxlade kurang kalau main di 3 penyerang kan. Pokoknya si Ox itu diharap sih memang yang syuting dari jarak jauhnya sih dia lebih berani memang. Nanti 2 kali nyuting, besoknya kecetit. Kan kesel juga. Ya, betul. Tapi ingat banget tuh lawan City. Iya, Oxlade ini semifinal kah perempat final tuh lawan City UCL. Roma. Oh iya, City bener, perempat final betul. Habis jatah kencang tuh, habis itu sudah nggak main lagi. Jatuh sendiri. Habis itu sepanjang sisa pertandingan sama main di Etihad, bawaannya deg-degan terus. Tengahnya lubang. Dia kan counter press-nya bagus ya, mainin di posisinya Lallana itu. Ya, kalau orang-orang pandit itu bilang Lallana's role. Jadi yang memulai counter press itu kan dari lini tengah. Nah, itu Oxlade fasih banget main di sana. Cuman biasanya satu musim ya main ya mentok 15. Liga Inggris, Piala Liga, FA itu memungkinkan kita setiap pemain tuh main 40 sampai 50 pertandingan semusim gitu kan. Di macam-macam kompetisi, UCL juga. Itu untuk liga yang demanding gini, kompetisi yang demanding kayak gini, Liverpoolnya skuadnya enggak secara kualitasnya enggak pakai itu tadi, enggak pakai minyaknya Rusia atau Arab ya. Minyak Arab. Jadi bench kita mungkin secara jumlah ada nih 2 tim, tapi kan secara kualitas enggak gitu kan. Makanya kalau banyak pemain BPJS kayak Oxlade ya tolong. Keita lagi juga BPJS juga. Nah, Keita BPJS, belum Matip sama Gomez. Itu BPJS juga. Kayak apa? Pusing bayar BPJS terus kayaknya. Nah, itu. Tapi aku kok ngerasa kan ini kita. Ngerasa Oxlade-Chamberlain sama Origi itu prime years-nya udah lewat, masa keemasannya udah lewat nggak sih? Ya, kalau saya pribadi sih Ox ini kayaknya mungkin masih sih. Karena lihat dari beberapa pertandingan belakang ini kan dia mulai nyetel lagi tuh mainnya tuh. Kondisinya juga lebih bugar juga. Tapi nggak tahu sih ke depannya gimana. Tapi kalau kayak Origi sih memang kayaknya kudu di-upgrade ya Origi. Nggak bisa. Aku ngelihat Ismail Assar kemarin main, waduh bagus banget gitu ya. Gini. Itu asli. Iya. Aduh, kayak contohnya gini nih, Leicester nih. Leicester itu untuk Vardy, cadangannya Vardy itu ada Iheanacho, dia pun beli Patson Daka gitu kan, yang punya rekor bagus itu. Nah, Liverpool masih Origi terus. Heran deh. Isu terbaru kan Lewandowski tuh mau keluar dari Munchen. Iya. Nah, dikaitkan sama Liverpool tuh. Ya itu bisa gaji nggak? Itu sih. Tua lagi.
Iya. Kan kalau Udah tua isunya lagi. ini Bernardo Silva gimana? Isunya Bernardo Silva kan katanya semenjak kedatangan Grealish mulai nggak betah tuh ya kan Hmm. gosip-gosipnya. Nah, tapi kan musuhnya supporter Liverpool. Betul. Ya itu kan nggak tanda Iya, tangan, iya, apa betul, nggak betul. tepuk tangan tuh kemarin. Betul. Iya. Waktu Masa mau bertepuk kita honor. lemparin ya kan? Masa mau kita lemparin botol kan enggak. Mending yang lain. Nanti nyetak kita lempar botol. Iya, dia nyetak kita yang lempar botol. Aduh. Lah, kita memang kurangnya itu di Salah itulah. Gantinya Salah. Kalau Mane itu Jota bisa lah main di tempat Mane. Jota bisa Iya. buktikan dia bisa main di posisi Mungkin sih Mane kalau maupun di posisi pengganti Salah ketika FA atau Carling sih mungkin ada pemain muda tuh yang lumayan bersinar tuh, si Kate Gordon kan kemarin tuh. Oh iya, tapi masih 16 tahun. CL. Nah, coba 18 tuh. 18 tuh boleh lah badannya diadu. 16 nih mending dia fokus di badan, lihat-lihat Iya. taktik, di body charge di latihan sama Matip gimana, kesungkur nggak? Matip masih kurus. Kesungkur nggak? Iya, nanti ketemu sama Belum ketemu yang kayak Maguire. Ruben Dias. Iya, ketemu Ruben Maguire Dias. sama Ruben Dias. Maka blok juga mental. Makanya kalau Gordon ini aku melihatnya prospek ya. Dia wah bagus itu, dia penempatan posisi larinya, sprintnya bagus, finishing touch-nya aku lihat di di akademi bagus. Cuman ya pelan-pelan aja udah, kita nggak bisa ngarepin umur 16. Termasuk si Elliot ini ya kita kasih waktu lah. Elliot ini bagus, talenta bagus banget, dia visinya bagus, kidal Takutnya kemarin lagi ini ya overprot Bang ya. Overprot, dilulukan, tahu-tahu belum sampai karirnya jatuh. Nah, pelan-pelan aja udah. Nanti jadi next Spice Boy kan gak enak nih. Anak-anak Spice Boys itu aduh, tolonglah itu. Pesta mulu itu. Zamannya Fowler ya, zamannya Fowler. Iya, Spice Boys itu zaman Fowler tuh. Kita kalau lihat tabloid bola, aduh isinya berulah terus. Dulu zaman aku masih baca tabloid bola, patungan bola yang posternya dustep-dustepan. Iya, bola sama soccer. Itu yang posternya dustep-dustepan, siapa yang duluan dapat itu yang ambil. Yang tadi kita bahas semua itu intinya satu sih. Kita ini tim yang kuat kalau starting 11-nya sehat semua. Itu aja sih. Semoga. Nah, itu harapannya kan itu. Sementara sudah terbukti orang yang kemarin musim lalu sehat terus, malah yang cedera pertama. Robertson. Aduh. Robertson. Iya, tapi sih cederanya juga kan karena insiden sih Bang. Bukan murni karena latihan ya atau kan, apa memang, kondisinya. Memang ini ya, keberuntungan tuh penting juga. Bisa pemain sehat itu juga keberuntungan menurutku ya. Kayak kita ini sehat itu kan bisa kerja gitu kan. Ya itu sama Robo itu kan sehat biar bisa kerja gitu kan. Iya, tahu-tahu ya, dikerjakan harapannya. Nah, itu kita harapannya kan itu sehat. Jadi beruntung itulah. Termasuk Alisson ini juga selalu ketar-ketir juga ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba kuning. Cedera tangan. Iya, cedera tangan. Apalah pula. Flu, pernah ada flu. Itu bener, UCL. Flu. Aduh, apa nih pemain bola loh. Level pemain bola bisa kena flu gitu kan. Kita bangun pagi, feeling andel, kata Klopp. Terus nggak dibawa ke Italia. Yang main Claire. Clean sheet pula. Pokoknya inilah. Ya, kalau di atas kertas bersaing lah. Kalau selama sehat itu tadi. Gitu, betul, bro. Jota lah pokoknya. Jota ini akan jadi pemain krusial kita musim ini. Aku sepakat banget. Opsi tetap karena ya. FPL ya, opsi Kapten Jota. Nah, Jota atau Salah lah. Pokoknya Salah itu kalau kira-kira kita dapat penalti, Salah kan yang nendang kan. Udahlah. Iya. Betul. Saya menunggu Liverpool mendapatkan hadiah penalti lah di musim ini. Iya. Kita lihat musim lalu jarang bener. Voucher kita itu voucher lawannya. Kita dibatalin VAR mulu. Tiap Senin tuh pegel tuh, Senin pagi ketemu temen. Gimana VAR? Gimana VAR? Iya, itu mulu kayak tiap minggu. Sih kelihatan kayak Jota ini memang kalau dari produktivitas sih mungkin Jota, tapi kalau untuk kontribusi mereka punya peran masing-masing. Setuju. Kayak kemarin tuh kan buntunya Jota di 60 menit pertama, terus ketika Firmino masuk setelah gantiin Jota, permainan berubah kan, alur serangannya apa segala lebih lancar, yang Firmino juga lebih ngebagi, kalau Jota ini lebih ngebuka ruang. Cicarito banget nggak sih Jota? Kalau kayaknya Cicarito banget nggak sih? Benar, Cicarito.
Secara peluang iya, tapi suka ngasal kalau nembak, buset. Kotaknya sering kebanyakan. Itu kalau main PS, kotaknya sering kebanyakan, ngeselin. Kadang suka ngeselinnya itu sih, buang-buang peluang Liverpool itu. Benar. Tapi kan Jota ya dilihat dari Jotanya sendiri sih ya. Musim ini dia juga sudah punya personal trainer kan untuk urusan lari apa segala buat ngupgrade dirinya tuh. Karena memang dia pengen punya peran lebih lagi tuh di Liverpool. Kemarin sempat juga baca beberapa artikel yang jadi personal trainernya kan mantan atlet olimpiadenya Portugal tuh. Jadi personal trainernya Jota buat adu sprint apa segala. Jadi dari Jotanya sih memang siap buat survive di Liverpool. Kita juga harus ngarepin itu, soalnya kemarin juga kelihatan kan Jota di babak pertama selain golnya itu Liverpoolnya nggak klik. Jadi dia harus sering main bareng lah sama starting 11. Supaya kita bisa buka pertahanan yang ini loh, yang deep itu loh. Waduh, masih PR banget itu. Oke, Bang. Pembahasan Jota, Firmino udah kita lewatin. Nah, sekarang pembahasan Big Six, prediksi Big Six ya. Rival kita nih. Siapa? Sekarang udah nggak Big Four lagi karena sekarang Big Six. Kalau dari aku dulu untuk Big Six. Liverpool, City, MU, United, terus Chelsea, Spurs, sama West Ham. West Ham nih yang menurutku punya potensi besar masuk ke Big Six. Iya sih, West Ham kuat memang. Tapi gagal dapat Milan Kovic. Milan Kovic. Iya, gagal dia. Dapat backnya Fiorentina itu, yang namanya Nikola Milankovic. Itu di Serie A bagus, cuman kayaknya gagal dia. Jadi aku masih concern sama pertahanan. Oke, kalau aku Liverpoolnya juara asal sehat. Kalau posisi kayak kemarin bisa top 4 itu udah alhamdulillah banget. Tapi yang jelas musim ini kita masih bisa untuk jadi penantang serius juara. Aku yakin banget ini dengan komposisi sekarang ya. Thiago udah semusim ya kan. Jadi dia lebih tune in. Kita punya tambah backup back kualitas Konate gitu kan. Yang penting sehat aja. Kalau nanti ketika duel lawan City, kipernya kayak leher ya, mau gimana gitu kan. Itu susah banget itu. Sementara mereka punya Zack Steven yang menurutku lebih bagus. Terus kayak MU itu punya 2 kiper yang sama bagusnya. Nah itu PR ya, catatan gitu kan. Menurutku untuk bisa juara, catatannya banyak masih ini. Tapi aku yakin ya, karena City masih punya masalah di kita nanti lihat di City ini aktivitas transfernya seperti apa. Kalau misalnya Kane nggak dapet, itu mereka punya masalah di sana. Kalau Chelsea nanti Tuchel akan bingung sama rotasi pemainnya. Meskipun aku yakin ini Lukaku bisa jadi penantang seriusnya Kane sama Salah musim ini untuk jadi top skor ya. Tapi lihat Chelsea sendiri masih untuk secara pertahanan memang bagus, tapi mereka masih problemnya mereka kan ya itu top skorernya musim lalu Jorginho. Bisa nggak Lukaku gantiin Jorginho gitu kan? Musim lalu tuh problemnya Chelsea itu ngegolin gitu. Jadi di atas kertas sih Liverpool ini malah tim yang sudah balance dari belakang sampai ke depan. Tinggal konsistensi yang pertama, yang kedua sehat. Jadi kalau misalnya Liverpool di atas sendiri ya bawahnya ya di atas kertas ya City, Chelsea, MU. MU ini sebenarnya punya problem yang sama kayak kita. Menurutku loh ya. Kedalaman skuadnya nggak terlalu baik. Tapi entah kenapa Bruno itu sehat terus. Ditunggu cederanya nggak jadi-jadi. Vouchernya digesek terus. Ya udah kayak gini aja. Sampai kemarin musim lalu juga heran aku. Pemain ini konsisten dan meskipun dipanjer juga di Eropa itu masih sehat gitu kan. Menurutku MU ini kurangnya cuma di pelatih. Secara di atas kertas mungkin di PES itu kan jago, udah ada Varane, udah ada Sancho. Problemnya mereka tinggal satu di DM, gelandang bertahan. Mereka masih belum punya gelandang bertahan yang kreatif
sekaligus memutus aliran serangan gitu kan, yang bisa ngimbangin Pogba sama Bruno. Nah, mereka juga punya masalah. Terus kalau Maguire cedera, belum tahu kan, kemarin hancurnya gitu. Di akhir musim Maguire cedera sekitar sebulan, terus udah. Nah makanya 4 besar menurutku di 4 tim itu nggak akan keluar dari situ kalau sama-sama sehat ya, punya peluang yang sama, tapi kita akan lebih kuat dengan full Anfield gitu. Betul, Nanti betul. di situ nanti catatan utamanya kita musim lalu Anfield isinya cuman tukang bersih-bersih aja sama steward. Orang jemput bola. Iya sama ya itu sama ball boy yang paling aduh itu nggak kayak Anfield ya, itu kayak Stadion Batakan, sepi, Nggak ada mistisnya mistis hilang lagi. kan. European Night at Anfield itu kan semua pemain bola itu pengen ngerasain gitu kan, meskipun cuma jadi lawannya gitu. Itulah faktor Anfield terasa banget sih. Moga-moga menambah 125% kekuatan gitu kan. 4 besar di situ kalau misalnya ditambah peringkat 5 sama 6, aku peringkat 5 sama 6 ini di Leicester sama Spurs. Menurutku yang paling konsisten ini, komposisi skuadnya lebih bagus mereka. Son bagus banget ya kemarin sama Son City. Selama dia sehat, itu Spurs itu tanpa Kane baik-baik aja. Ingat kan waktu ngelawan kita sampai ke final, itu mereka tanpa Kane gitu. Mereka main Cuma dengan mengandalkan formasi yang Moura. mirip sama ini. Betul, Lucas Moura sama Son itu. Dengan waktu itu Toby Alderweireld sama Jan Vertonghen lagi usia emas kan. Terus punya Moussa Dembele waktu itu bagus banget. Hugo Llorisnya lagi bagus. Sekarang diimbangi sama punya transfer yang bagus ya. Karena punya Paratici sih. Paratici itu di Italia terkenal banget sih. Jadi dia ngambil golininya Atalanta, dia ngambil Romero. Iya. Ini nanti kalau Kane keluar mungkin bisa ngambil Vlahovic-nya Fiorentina gitu kan. Jadi scoutingnya Serie A-nya bagus. Menurutku Spurs akan punya peluang untuk ini ya, ganggu Big Four. Cuman belum. Ganti Kane itu PR, menurutku PR banget. Susah, dia world class striker yang levelnya udah di levelnya Lewandowski, levelnya ya Ronaldo. Hanya nasib yang striker kelas dunia. hanya nasib aja dia di timnya seperti Spurs. Udah gitu dia pakai tanda tangan jangka panjang lagi kan, dengan nggak pakai klausul yang kayak Grealish. Coba ada klausul yang kayak Grealish kan, kalau ada kan klausulnya Grealish mungkin teman-teman tahu ya. Kalau ada tim UCL yang menawar saat Aston Villa gagal ke UCL, harus diterima dengan release clause sebesar 100 juta pounds. Ada tulisannya di kontrak. Nah, itu makanya dia Aston Villa harus menerima. Sementara kalau Spurs itu memang Daniel Levy, semua udah tahu. Dia memang mainnya kayak gitu. Susah banget. Dari aku itulah top 6. Aku masih percaya Leicester sama Rodgers ini akan merepotkan, akan nyusahin. Mungkin bisa kita kerepotan juga mau di Anfield itu kita mainnya bikin deg-degan terus kan kemarin. Betul. Menit 90 sekian itu kita baru ngegolin. Terus habis itu di kandangnya mereka juga kita juga kalah akhirnya. Karena VAR juga. VAR-nya Madison itu ampun. Ya ampun itu aku juga ya Allah itu apa-apaan itu. Udahlah. Dari aku top 6 itu, Bro. Kalau dari aku sih ya pasti sih ya Liverpool. Karena kita kan fansnya Liverpool, masa kita tidak dukung Liverpool sebagai top kan? Cocok. Musim ini bakal jadi PR besar juga buat Guardiola. Karena satu kan dia seperti yang Bang Kemal tadi bilang masih terganggu dari beberapa pos, ditinggalnya Aguero, terus juga beberapa pos yang memang masih belum nyetel. Belum lagi problemnya Guardiola kan seperti musim kemarin tuh di rotasi. Dia selalu rotasi pemain, otomatis pemain yang sudah ada yang sudah bisa nyetel sama kuat yang ada bakal berubah lagi. Jadi mungkin kayak City ini kansnya masih ada, tapi kayaknya untuk 4 besar kayaknya mulai digoyang sih. Terus MU sudah pasti karena juga memang dari MU-nya sendiri sudah mulai geliat juga kan, kita bisa lihat dari transfer yang dilakuin juga sama MU sendiri, dia memang fokus mengejar ketertinggalan sama tim-tim IPL lainnya. Tuh, tapi memang benar problemnya MU sama seperti Liverpool juga tuh. Karena memang kedalaman skuad. Memang sih kayak kemarin kita lihat kalau Maguire cedera,
Mungkin penggantinya kan Lindelof. Memang kemarin juga kita lihat juga tuh waktu di Euro, Lindelof juga mainnya juga bagus tuh. Tapi kembali lagi, apakah Lindelof nyetel sama Varane? Dan apakah Varane juga bisa seconfident seperti dia di Madrid? Karena kan kita tahu sendiri tuh di Madrid, Varane, Ramos, itu kan memang Varane digendong Ramos tuh. Belum lagi belum lagi pemutus serangan awalnya kan kita tahu juga back Casemiro. ini Casemiro Iya, pemutus serangan awal. Nah, sedangkan MU tidak punya sosok Casemiro kan. iya. Itu sih yang bakal kita juga lihat nanti ke depannya. Tapi kalau untuk prediksi Big Six, tetap MU sebagai tim yang bakal diperhitungkan juga sih. Chelsea kita sama-sama tahu juara UCL, terus juga kemarin waktu Super Cup juga ya kalau bisa dibilang Tuchel ini kan formasi pelatih pintar. Kemarin juga bisa ngebaca situasi pertandingan waktu Super Cup tuh, terus juga di final UCL juga kita lihat juga konsistennya juga Tuchel bergabung ke Chelsea juga benar-benar ngerubah Chelsea yang hampir degradasi sampai bisa merepotkan di sisa-sisa musim tuh dengan formasinya yang benar-benar Jerman banget juga seperti sama sih kalau kalau dilihat formasinya sama kayak Jurgen Klopp tipikal-tipikal gegen pressing tapi memang untuk skema sama shape yang dipunyain sama Tuchel kan memang lebih modern lah. Misalnya sih gabungan sih sebenarnya bukan modern banget karena kalau kita lihat shape 3-5-2 ini kan memang formasi klasik kan 3-5-2 menempatkan 3 back 5 gelandang terus 2 striker yang ditopang nanti 2 fullback yang bakal jadi wing tapi ketika shape-nya Tuchel ini kan memang sudah dimodifikasi juga ketika nyerang dia berubah jadi skema 3-5-2 tapi ketika menyerang jadi 5-2-1 itu sih juga bakal jadi momok juga sih untuk musim depan. Terus tadi 1, 2, 3, 4 yang kelima sudah pasti juga Leicester dari musim lalu juga sering merepotkan Big Four. Terus peringkat 6 sih mungkin bakal diadu dari tim London Utara. Arsenal sih masih punya kans karena kan memang kemarin waktu match awal pembuka itu Arsenal kan kalau bisa dilihat juga starting 11-nya itu benar-benar bukan winning timnya Arsenal kan. Kita lihat dari strikernya juga cuma yang dipasang Balogun, terus juga belum nyetelnya juga Ben White. Banyak sih kemarin yang benar-benar yang prediksi Arsenal bakal berbicara banyak juga sih musim ini karena dilihat dari kuatnya juga lebih segar, terus juga banyak pemain-pemain wonderkid tuh yang mulai nyetel juga di Arsenal. Sih mungkin Arsenal juga bakal berubah lah kayaknya musim ini. Karena memang kemarin blunder aja di match awal. Mungkin peringkat 6 bakal diadu antara Tottenham sama Arsenal sih untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Tapi itu kembali lagi kalau tidak ada yang langganan BPJS semua bisa berubah kalau semua pemain yang ada itu bakal jadi langganan BPJS. Oke, mantap semua ya. Punya alasan masing-masing juga keren-keren sih prediksinya. Terus kita masuk ke pembahasan berikutnya, prediksi starting line up kita melawan Burnley nanti. Gimana, Pan? Kayaknya sih kalau untuk starting 11 kayaknya tetap kurang lebih dari kemarin waktu lawan Burnley ya. Mungkin nanti ada rotasi mungkin di lini tengah. Mungkin bakal turunnya kembali Henderson, bakal dicadangkannya Milner. Jadi nanti mungkin formasinya seperti ini ya. Mungkin kiper tetap Alisson, di fullback kanan itu Trent, dan di back tengah itu kembali Matip sama Van Dijk, kiri tetap Tsimikas. Untuk gelandangnya sendiri itu nanti bakal ada Keita, Endo, menghiasi lini tengah ketika lawan Burnley. Terus kalau untuk di lini depan kayaknya sih Jota kayaknya mulai dari starting 11 Jota. Kembali lagi seperti kemarin. Bakal dicoba lagi tuh Jota, Mane, Salah. Untuk Firmino sendiri bakal jadi super sub seperti kemarin. Oke, kalau Bang Kemal, piye? Kalau aku ya nanti akan setupnya setuju aku sama Pak Ketua. Sama akan main dari 4-3-3 dari start. Aku nggak ngarepin ada perubahan kecuali satu. Aku harap Fabinho main dari awal ya. Jadi kita bisa dapat grip dulu lah. Maksudnya mainnya nyantai lah. Dapat 1 gol, terus habis itu ngontrol permainan, cari-cari gol kedua. Lebih enak kalau misalnya kita bisa dapat gol awal. Tapi nggak takut kena set piece karena Fabinho juga kuat juga di udara. Jadi intinya ya
back four-nya tetap sama ya. Trent, Matip, Van Dijk udah oke kemarin. Tsimikas juga layak dapat kesempatan lagi sambil ngelihat fitnessnya Robben untuk lawan Chelsea besok. Kiper masih Alisson. Aku harap ini ya, kalau misalnya Hendo nggak starter nggak masalah. Nanti milih dulu nggak apa-apa. Tapi aku pengen si Fabinho harus main dari starter. Kemarin kacau banget Norwich counter pressnya, mereka mengcounter pressnya kita gitu kan. Itu gampang banget di babak pertama gitu. Sering banget lepas bola. Terus temponya sering kecepetan, jadi nggak dapat kontrol permainan di pertandingan babak pertama terutama. Untuk Trisula sama, fitnessnya Bobby nantilah paling habis international break baru bisa digas. Sekarang mending ngegas Jota dulu lah. Jota, Salah, Mane. Depannya Fabinho misalnya dikasih kesempatan milih, ya nanti salah satu dari Keita atau Oxlade harus main. Mereka kalau fit kreatornya kita. Jadi bisa aja nanti main dari Keita atau dari Oxlade dulu, terserah. Aku pinginnya Fabinho aja main dari awal. Insya Allah 3 poin lah, 2-0 lah. Kalau saya Alisson, Trent, Van Dijk tetap main, dicoba lagi fitnessnya, tetap pasangannya itu Matip, Kostas Tsimikas main, tengahnya ini aku harapnya Fabinho sama kayak Bang Kemal, tandemnya Fabinho bisa, sepertinya sih ngelihat cederanya Hendo masih dikasih waktu, berarti Milner, Oxlade-Chamberlain kayaknya bakal tetap dikasih kesempatan sama Jurgen Klopp. Depannya ada Salah, Mane, dan Jota. Terus kalau cadangannya mungkin harapannya yang bakal dimainin Elliot, Minamino, harapan terbesarku pengen lihat Minamino main lah di Premier League. Jangan sampai dia dipinjemin lagi lah. Ya, selain Minamino ya, aku sebenarnya berharap musim ini kita nyoba sesekali main 4-2-3-1, terus Trisulanya Firmansyah itu ditambah Jota main bareng semua. Nah, ini di sini nanti kita double pivot, kita bisa mainin Thiago. Kita belum lihat Thiago yang sebenarnya ini musim ini. Musim lalu ya? Iya, musim sampai lalu lupa ya. Sampai lupa ada Thiago aku Mas. Sampai lupa. Nah, itu menurutku itu pemain level world class yang ibaratnya dia ini pemain orkestra diajak main ngeband heavy metal gitu. Dia masih belum tune in gitu. Dia bawa biola gitu datang ke Anfield, semua isinya pemain-pemain Dream Theater. Anak metal. Anak metal gitu kan. Kadang-kadang stylish termasuk yang sama Everton dia kebanyakan juggling kebobolan lewat Richarlison gitu di Anfield itu kan gara-gara salahnya dia gitu kan. Ketika kita pengen cepet counter dia malah putar-putar sendiri. Nah, menurutku dia belum tune in. Mudah-mudahan pemain sekelas Thiago ini bisa segera tune in dan dia memang paling bagus main di ini ya, double pivot ya. Waktu sama Bayern Munchen itu kelihatan banget duetnya sama si Goretzka atau sama Kimmich itu, wah gila itu. Satu nahan tempo, satunya nahan serangan gitu kan. Itu betul. Kalau mereka main double pivot itu oke banget. Thiago itu coba difasilitasi lah, dikasih kesempatan seperti itu karena dia itu world class, menurutku world class ini. Cuman belum, karena momennya belum tepat, jadi kita masih nyari aman, main tiga gelandang dulu. Boleh lah sekali-kali main 4-2-3-1. Harapannya nanti kalau misalnya kita sudah menang 2 atau 3-0 misalnya, Thiago mainin lah. Jadi bahasa gampangnya double pivot tuh tugasnya kalau aku buka di Google tukang saduk ya kan, fungsinya bisa bertahan, bisa nyerang, menawarkan keseimbangan di lini tengah, ya kan? Ada keseimbangan yang harus dihilangkan. Contohnya adalah kalau kita main 4-3-3, gelandang pinggir kanan kiri kita itu adalah gelandang shieldingnya Robben sama Trent. Nah, kalau kita double pivot, otomatis Trent sama Robben ini nggak akan semaju biasanya. Betul, nggak akan seleluasa kayak biasanya. Makanya di setup yang Bayern Munchen waktu itu kan sayapnya adalah Lucas Hernandez sama Pavard yang menurutku nggak membombardir Robben sama Trent ya, tipenya beda gitu. Memang ada Alphonso Davies, tapi Alphonso Davies pun nggak main terus, dia jadi pemain yang inti terus, dia dirotasi sama Lucas Hernandez untuk ngasih keseimbangan. Nah itu harus dipikirin sama Klopp juga, karena
dari sisi sayap nanti akan ada balance yang harus dikorbankan kalau kita misalnya mainnya double pivot itu tadi. Contoh Gimana? yang efektif kalau kita pakai double pivot tuh kalau lawan tim yang bagaimana atau tim melawan apa Double nih? pivot Apa itu paling enak itu main home sebenarnya lawan yang low block kayak gini. Jadi kita nggak usah membanyakin gelandang untuk nahan tempo ya, karena terutama kayak contohnya Burnley ini. Kalau misalnya musuhnya ini nanti si Brighton, itu kan mereka kadang main 3-6-1 tuh. Itu jelas bunuh diri sih kalau main 4-2-3-1 gitu kan. Karena tengahnya kurang gitu. Nah kalau lawan West Ham itu kan kadang 3-4-2-1, itu tengahnya 5 atau 6. Nah, sementara si Burnley ini kan mainnya 4-4-2 flat. Terus dia bypass lini tengah gitu kan. Sebenarnya kita nggak perlu terlalu banyak ngontrol sih. Yang penting menang di second ball. Menang second ball ini kan nanti tugasnya Fabinho, Van Dijk, sama Matip gitu kan. Kalau ada bola-bola udara atau mereka mau counter lewat bola lambung, itu bisa dinetralisir sama mereka. Nanti ngontrolnya cuma pakai satu orang aja di tengah. Aku sih pengennya sih cobalah kita main 4-2-3-1 kalau misalnya kayak Pak Ketu tadi bilang, kita misalnya enakan main 3-5-2 nih atau 3 back gitu kan. Cuman Klopp ini nggak punya sejarah main 3 back ya. Dan di friendly pun kayak nggak dicoba. Jadinya ya susah ya main ragu-ragu juga. Iya, makanya main 3 back itu biasanya menit 89 itu masukin Lovren. Biasanya. Masukin Lovren. Iya, itu biasanya main 3 back itu cuma di situ doang tuh. Cuman ngasih aduh, Lovren udah pemanasan nih. Biar dia ikut ketawa-ketawa lah, ya deh mainin. Tapi sih cocok sih kayaknya kalau pakai 4-3-2-1 itu kayaknya lawan tim-tim seperti Leicester ya kan, yang mainnya gerasan gerusu. Soalnya Thiago ini kalau main 3 juga nggak terlalu efektif karena perannya dibagi sama menjaga kalau misalnya tren atau si Robo mundur maju banget. Sementara dia nggak ahli di bertahan space itu, nggak sejago Wijnaldum dan Hendo ya. Menurutku Hendo itu paten banget di kanan, itu dia kompak banget lah sama tren itu, kapan majunya, recovery-nya nggak dapat sih dia. Recovery-nya nggak dapat. Recovery ball-nya nggak dapat sih. Sementara main karena di depan bukan back juga tipikal petarung sih Thiago ini. Sementara main di depan back juga dia nggak seahli Fabinho untuk duel-duel lawan striker gede kan. Kadang-kadang kan zaman sekarang striker itu ya turun kan, nggak duel lawan center back, biasanya dia ikut turun nahan bola, ibaratnya kalau di di futsal itu kayak jadi pivot gitulah, dia yang mantulin bola untuk ke pemain sayap. Nah ini zaman sekarang tuh striker untuk kelas-kelas tim mediocre pun udah kayak gini gitu kan, karena perkembangan taktik udah jarang striker yang bener-bener pure striker kotak penalti. Pure nomor 9. Lewandowski, sekelas Lewandowski pun turun gitu kan untuk ikut bantu serangan. Ya itu sih. Thiago nih harus di-utilize bersama Jota. Sayang soalnya harganya mahal tapi kalau nggak boleh pakai. Itu dia. Dan bikin pemain tim lawan juga bingung ketika sudah ngira bukan Thiago yang dimainin gitu loh. Salah satunya. Iya. Pemain sejago Thiago loh. Prediksi skor, Pan. Ya mungkin kembali menyala sih ya kan. Main di home, Anfield Fold, otomatis clean sheet sih. Berharapnya clean sheet. Untuk skor sendiri di atas 2, paling 3 atau 4 sih. Karena kalau lihat dari kondisi fitnessnya sendiri, semua pemain kan pada fit kan. Dari starting 11 kemarin juga pada fit semua, nggak ada isu-isu pemain cedera atau memang lagi ada kebugarannya turun. Kurasa sih bakal mungkin 2 atau 3 gol. Sip. Kalau aku 3-0, harapannya clean sheet juga. Salah cukup 1 gol, sisanya bisa Mane atau Jota. Itu. Mengamankan FPL. Kalau aku sih ngerasanya match lawan Burnley ini matchnya Mane ya. Bisa aja dia brace. Aku sih pengennya 2-0 juga. Yang penting clean sheet dulu, stabilkan pertahanan, Van Dijk dapat jam main, menambah kepercayaan dirinya si Mikas juga, karena bisa main clean sheet gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya kita kebobolan kayaknya ngamuk tuh. Serius.
bisa 4-1, 5-1 nanti kalau kita kebobolan dulu. Nah, kalau Burnley ini catatannya kayaknya susah kayaknya Liverpool ini lawannya susah kalau sama Burnley di Anfield terutama. Itu bisa unlock itu aja udah bagus sih. Cuman kalau nanti kebobolan dulu atau misalnya Burnley 1-1 akan naik tuh, nanti pakai 4-4-nya dipasang semua tuh, Jota pun main gitu kan. Iya akan gas itu. Nanti sekarang mudah-mudahan sih ada solusi dari set piece ya, karena ada Van Dijk sama Matip main juga. Jadi antara 2-0 atau 4-1 sekalian. Harapannya sih lebih ke clean sheet sih. Mudah-mudahan clean sheet, nggak usah banyak-banyak golnya. Awal musim juga ngapain ngejar banyak kan. Yang penting 3 poin, 1-1. PD nanti kita kan kalau kita nggak kebobolan sama Burnley, kita kan lebih pede main nanti di Stamford Bridge. Sambil berharap lihat skor akhirnya juga ya, Chelsea lawan Arsenal ya. Wah, menang itu bakal mempengaruhi. Kayaknya Chelsea menang itu. Menang. Ya Lacazette sama Aubameyang ya. Kita lihat dulu fitnessnya ya. Kalau ngelihat Arsenal sih saat ini, itu kan bener tadi kan Pak Ketum bilang kan belum winning timnya mereka ya. Sementara Chelsea udah panas tuh. Dan mereka nggak punya winning tim tuh, Chelsea itu. Iya. Semua pemain sama kuatnya gitu. Iya. Cuman nanti kalau ngepur Kepa aja dah, itu baru punya peluang Arsenal. Leicester juara kan kemarin FA kan karena kiper Kepa gitu. Berarti kita sepakat ya kayaknya. Liverpool musim ini jangan sampai berlangganan BPJS ya. Nah, nomor 1 itu. Kalau ada ini, soalnya kita punya faktor Anfield, bro. Anfield tuh udahlah. Siap. Kita udah sampai di penghujung acara. Kita kesimpulannya udah baik banget. Udah, pokoknya harapannya, doanya, formulanya Liverpool bisa mengamankan Big Four, bisa juara asal starting line up-nya sehat semua, bugar semua. Itu formulanya yang dari Bang Kemal paparkan tadi kan. Iya. Yang penting sehat, bro. Iya, walaupun kita minusnya depth squad kita ya, kedalaman squad kita itu yang nggak bisa ditawar di situ. Oke, secara pribadi saya terima kasih banyak buat Mas Irfan, Bang Kemal, wawasannya bagus banget, menambah wawasan saya, menambah insight saya. Syukur-syukur nanti teman-teman yang dengerin juga mendapat wawasan baru ya kan dari podcast ini. Saya ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bang Kemal, buat Irfan atas kesempatan hari ini. Oke. Aku juga seneng bro. Ini kapan lagi kan kita ngobrolin Liverpool? Iya. Kan? Walaupun virtual ya. Iya, makanya ya mudah-mudahan pandemi segera berakhir kan. Kita ngobrolnya di Gemburjo kan enak. Iya, atau di tempat lain sambil syuting lagi ya kan. Tempat lain yang syuting lagi. Jadi kita bisa nge-podcast offline ya. Mudah-mudahan Bang ya. Mudah-mudahan juga ada rezekinya kan kita bisa punya studio juga. Amin. Podcast langsung. Amin. Sponsor. Yang penting subscribe, bro. Yang penting subscribe. Like dan subscribe. Nyalakan jam tayang. Iya. Oke, Irfan, Bang Kemal ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita tutup? Apa ya? Semangat aja, bro. Pokoknya kita doain Liverpool semoga terbang tinggi, kepak sayap Liverpoolan. Amin. Kepak sayap Liverbird, bro. Yang lagi viral. Kepakan sayap Liverpool. Iya, benar-benar nggak bisa tuh kepakan sayap. Burung, bro. Nggak bisa kepakan sayap. Sayap Chelsea nggak bisa. Unggas doang yang bisa. Betul. Oke. Ya, pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Undang-undang lagi ya. Makasih Bang Kemal. Sama-sama.